Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang software statistika. Nah ini aku bahas karena banyak banget pertanyaan teman-teman yang nanya via DM ke aku. Kebanyakan nanya, teh segimana sih kemampuan komputer kita biar bisa masuk statistika. Oke, sebenarnya sih aku nggak bisa jawab ya segimana gitu, tapi aku bisa jelaskan begini loh software statistika, mungkin teman-teman bisa mengerti gitu karena, nanti Kak teman-teman akan lebih paham gitu, oh berarti kemampuan komputernya kurang lebih segini gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, pertama aku mau ngebahas tentang software-software yang ada di jurusan statistika, tapi sebenarnya software statistika tuh banyak banget, tapi aku hanya akan bahas bagian saja. Nah, software statistika itu, banyak, tadi aku bilang banyak, yang pertama ini ada ini aku masukin hanya beberapa saja ya, di sini ada SPSS, ada Minitab, terus ada Amos juga, ada Lisrel, terus ada Ifuse, ada R, terus ada MATLAB, ada Minitab, ada Dataplot, ada ada StatPlus, terus ada Statistika, terus ada StatGraphic dan lain-lain. Ini masih banyak banget. Eee, di luaran sana. Jadi masih banyak banget, software-software statistika yang belum masuk ke sini. Ini hanya sebagian kecil aja. Nah, tapi dari semua yang aku masukin di sini, nggak akan aku bahas semua. Yang akan aku bahas itu hanya software-software yang memang banyak yang menggunakan gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena di statistika juga belajarnya nggak nyampe sebanyak ini gitu software yang kita gunakannya hanya software-software, tertentu aja gitu ya. Biasanya sih itu kembali lagi ke kebijakan kampusnya. Oke. Nah, teman-teman langsung aja kita akan bahas ke software yang pertama. Nah, di sini aku ada masukin Excel. Jadi kenapa aku masukin Excel, teman-teman? Karena, Excel ini adalah meskipun ini bukan software statistika yang seperti yang lainnya, tapi, Excel ini merupakan, apa ya, mungkin merupakan masih satu set kan sama Office ya, jadi nyatu sama Office, tapi Excel ini juga bisa dijadiin sebagai alat buat, analisis gitu ya, buat nganalisis. Tapi bedanya teman-teman di statistika ini kita nggak, pakai Excel yang biasa teman-teman pakai. Nanti, kan teman-teman mungkin nanti akan tampilannya seperti ini, tapi nanti untuk yang statistika kita akan ada tambahan tool ya, nanti kita di sini akan munculkan data analyze, teman-teman boleh cek mungkin kalau misalkan yang belum pernah menggunakan yang belum pernah melakukan analisis data dengan Excel mungkin nggak akan ada data analyze ini, karena data analyze ini perlu kita munculkan dulu. Jadi ada toolpack yang memang harus kita munculkan dulu biar bisa, muncul data analyze ini. Nah, data analyze ini nanti kalau diklik itu akan ada banyak pilihan. Jadi ada histogram, di sini ada pengujian-pengujian yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Oke, termasuk kayak pengujian yang basic, di sini ada yang sampai yang lumayan lah gitu ya. Oke, jadi karena di sini aku cuman pengenalan aja, aku nggak akan ngebahas lebih jauh lagi, nanti teman-teman pusing. Nah ini, nah terus paling nanti kemampuannya sih lebih ke kalau menurut aku lebih ke input data dengan cepat itu dibutuhkan banget karena aku pernah ada pengalaman yang kayak ketinggalan pelajaran gara-gara aku nge-inputnya lelet gitu. Oke, kita balik lagi. Ini yang pertama, kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini ada SPSS, teman-teman. SPSS ini merupakan software statistika yang paling dikenal banget, paling banyak banget yang menggunakan. Kenapa? Karena SPSS ini adalah software yang paling mudah digunakan, bisa dengan metode klik-klik aja gitu ya, jadi bisa melakukan analisis hanya dengan klik-klik aja. Nah, ini aku munculkan jadi ini software SPSS-nya.
Kalau software SPSS ini sebenarnya cuma ada 2 tampilan. Jadi nanti ada tampilan, ini dataset ini teman-teman bisa masukin data di sini kalau data variabel atau teman-teman juga bisa variable view. Di sini teman-teman nanti masukkan, variabel datanya, nanti akan muncul, set data di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman melakukan analisis misalnya nih ada di analyze, di sini teman-teman bisa ngedeskripsiin data atau teman-teman juga ngelakuin regresi, terus atau teman-teman mungkin melakukan berbagai analisis data, nanti akan muncul hasil analisisnya di output di sini. Nanti akan muncul output kayak gitu. Nah, ini gampang banget karena teman-teman hanya tinggal klik-klik aja menu yang ada di sini ya, yang ada di sini. Ada di analyze atau transfer atau semua yang ada di atas di sini bisa tinggal klik-klik aja. Nah, tapi teman-teman buat yang statistika, ini biasanya anak-anak sosial mereka pakainya SPSS, jadi cuma tinggal klik-klik aja. Tapi untuk yang di statistika itu kita tidak hanya belajar ngeklik-klik aja, kita juga belajar sintaksnya. Nanti kita akan dimunculkan sintaks. Nah, sintak ini berupa perintah tapi dalam bentuk kata-kata. Jadi, nah ini juga sedikit aku jelasin kenapa, orang suka bilang, "Teh, nanti statistika ngoding kayak di teknik informatika enggak sih?" Enggak ya, jawabannya enggak. Kita enggak ngoding, tapi kita bikin sintak. Bikin sintak itu kayak bikin, suatu perintah, mungkin sama kali kayak ke ngoding gitu, kalau ngoding kan nanti buat bikin aplikasi. Kalau kita itu buat bikin operasional matematika gitu ya. Jadi kalau misalkan nih aku coba running ini udah aku sengaja tadi masukin, sebenarnya ini aslinya kosong ya, jadi nggak ada perintah-perintah semacam ini. Tapi tadi aku udah coba masukin biar coba bisa di-running. Nah, nanti akan muncul, di sini, kalau di sini berhasil nanti nggak akan ada error sama sekali. Kayak kalau udah nanti akan muncul. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini adalah set data, set datanya baru akan muncul. Nanti akan ada nama variabelnya, terus akan ada data setnya dan lain-lain. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku untuk sehari-hari sih lebih banyak menggunakan SPSS untuk analisis data, karena SPSS ini tapi masih banyak kekurangannya ya. Masih banyak kekurangan-kekurangannya dari SPSS ini, sehingga nanti akan dilengkapi dengan software-software lainnya. Oke, kita nggak akan ngebahas panjang lebar, mungkin nanti aku bahas di video yang berbeda. Sekarang kita akan kembali lagi ke PPT-nya di sini ya. Nah, yang kedua tadi ada SPSS, kita lanjut ke Minitab. Oke, nah Minitab juga ini sama masih ke basic gitu. Jadi, tampilannya kayak gini teman-teman kalau masuk ke Minitab. Jadi di Minitab juga sama sih, di sini ada dua lembar kerja ya, ada 2 worksheet. Jadi yang pertama ini worksheet 1 ini nanti kita akan bisa input data, terus kita bisa, lihat set datanya di sini. Nah, kalau di sini itu biasanya kita masukin perintah dan juga outputnya akan muncul di sini nanti di jendela session gini. Jadi teman-teman bisa klik, editor terus enable command, nanti akan muncul MTB, baru di sini kita baru bisa, ngeklik perintahnya apa ya gitu. Misalkan, masukkan data atau terus kita kalikan atau kita bikin, matriks atau kayak gimana nanti nanti aku, jelaskan mungkin di video yang berbeda. Kita pertama hanya pengenalan aja. Ini bentuk tampilan dari Minitab gitu ya. Oke, kita lanjut ke, eee, software berikutnya, ini adalah masuk ke software R. Nah, menarik banget ini untuk R. R ini ada 2 versi ya, jadi ada R-nya yang R apa ya namanya, R yang memang full pakai sintaks mungkin ya, karena aku sebenarnya sih nggak pakai R, tapi aku pakai R Studio. Jadi mereka ini berdampingan. R Studio ini bisa digunakan kalau teman-teman udah install R-nya gitu. Tapi kalau R bisa digunakan tanpa R Studio, tapi R Studio nggak bisa digunakan tanpa R gitu. Cuman kalau R Studio ini lebih ke mudah gitu loh, lebih mudah banget, lebih mudah kayak ya lebih mudah aja, lebih dimengerti. Aku coba liatin teman-teman ini tampilan dari RStudio-nya. Jadi di sini ada sebenarnya jendelanya cuma 2. Kalau untuk pertama kali masuk, teman-teman nggak akan langsung kayak gini karena ini aku udah pernah tadi ngelakuin, ya ini udah masuk ya. Jadi ini ada jendela yang pertama ini, terus nanti ada konsolnya di sini. Ini buat kita input ya. Jadi misalnya nih aku
cobain aja ya, misalkan A adalah, suatu sebuah angka yang nilainya 10 misalnya ya, yang nilainya 10, terus B adalah sebuah angka yang nilainya 5 misalkan ya, terus aku, enter lagi misalkan C adalah A ditambah B ya. Oke, kita coba print C-nya. Sekarang kita running semuanya, di ini tinggal running aja. Oke, nah kita akan baru deh di sini akan muncul si C-nya nilainya 15. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ini salah satu operasional di R. Jadi R juga termasuk software yang banyak digunakan karena oleh statistika R ini termasuk software yang full banget, yang komplit, paket komplit banget, cuman kita harus gunakan di sini kita harus bikin sintak, jadi nggak bisa ngeklik-klik di sini, di R ini bener-bener harus pakai sintak. Dan biasanya orang-orang yang jago bikin sintak itu yang memang udah biasa gitu, biasa pakai. Nah, terus, kenapa enaknya pakai sintak tuh teman-teman dengan sintak yang sama kita bisa running data, berbagai data gitu, kita sintaknya sama itu-itu aja kayak gitu. Jadi nggak capek ngeklik-ngeklik gitu, tapi kalau buat yang pemula-pemula ngeklik lebih mudah kayaknya ya. Oke, nah di sini akan muncul, di sini akan muncul kayak hasilnya gitu ya, ternyata si C-nya itu hasilnya 15. Terus di sini ada kolom, di sini ada history, ada banyak banget ini bisa dilihat. Nah, teman-teman tuh akan muncul, jadi dia akan mencatat, oh A tuh berapa, A tuh 10, misalkan C-nya tuh 5, B-nya 5, terus C-nya adalah hasil tambah A dan B itu 15. Itu dia akan mencatat kayak gitu. Terus di sini ada kolomnya lagi, ada file, teman-teman bisa masukin filenya, terus ada plot, ada package. Jadi karena di sini kita tuh bisa install package banyak banget dan kayak aku suka banget sih R ini. Jadi kita kayak bisa install package yang apapun yang kita mau tuh kayak ada di R gitu. Terus R ini softwarenya software gratis, jadi dijamin halal gitu ya teman-teman. Sedangkan dua software sebelumnya kayak SPSS dan Minitab itu software berbayar. Jadi aku saranin teman-teman nanti minta ke kampusnya aja. Biasanya kalau kampus-kampus itu mereka udah emang pakai yang udah beli lah gitu ya. Jadi tapi tidak semua kampus juga mungkin ya. Nah, ini ada banyak banget package yang bisa diinstal. Terus, R ini banyak banget yang kayak nambah-nambahin, orang tuh bisa bikin package gitu loh di R kalau memang udah expert banget gitu. Oke, kita lanjut, kayaknya kepanjangan ya untuk ngejelasin yang R Studio-nya. Kita lanjut ke oke ini urutannya ternyata tidak urut ya. Jadi oke, harusnya ini Artu nomor 4, nggak apa-apa. Ini yang berikutnya adalah SAS. Jadi SAS ini adalah software yang berbasis sintaks juga. Jadi di sini aku nggak bisa liatin softwarenya karena SAS ini termasuk software yang aku pelajarin di semester awal banget dan udah agak lupa-lupa gitu. Terus aku install juga di laptop yang lama, jadi nggak ada di laptop ini, jadi aku nggak bisa liatin. Yang jelas SAS juga sebenarnya banyak dipakai karena SAS ini berbasis sintak juga, terus lengkap juga. Jadi kayaknya aku nggak bisa ngejelasin lebih banyak sih, cuma aku jelasin SAS ini juga banyak yang pakai. Oke, next. Ini if use. Oke. If use, kenapa aku bilang if use yang selanjutnya adalah if use. If use ini banyak yang pakai juga. Sebenarnya aku di kampus nggak dipelajarin ya, nggak diajarin if use gitu, karena nggak ada pelajaran if use, tapi begitu aku magang di Bank Indonesia, waktu itu Bank Indonesia itu ternyata mereka analisnya menggunakan 2 software yaitu if use dan Stata. Jadi waktu aku magang di sana aku dikasih softwarenya, jadi dan softwarenya kan software berbayar, jadi BI itu ternyata mereka udah bayar softwarenya, jadi aku lumayan lah dikasih. Jadi dengan apa ya, dengan password dan kode BI, akhirnya aku punya software Ifuse dan Stata gitu ya, nanti ada Statanya Ifuse. Oke, Ifuse-nya kayaknya aku nggak bisa buka, tadi aku udah buka tapi gagal ya. Oke, ada sih aku, oh ini ada. Nah, ini tampilan dari Ifuse ya teman-teman, kurang lebih kayak gini sih. Sama ini juga berbasis sintak, tapi iya, ini berbasis sintak, tapi aku juga nggak banyak ngerti sih tentang Ifuse, cuman ngerti kayak sebagian analisis aja yang memang aku butuhkan, jadi emang nggak mempelajari lebih dalam lagi, karena waktu itu memang butuh aja, jadi aku belajar gitu lah.
Itu if use, yang selanjutnya oke ada Stata. Nah, Stata juga sama, aku dapatnya di BI, tapi aku installnya di laptop yang satunya lagi, jadi aku nggak bisa buka di sini, nggak bisa liatin ke teman-teman. Tapi aku software-nya punya sih, cuman nggak begitu mendalam juga. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan teman-teman ada nih di kampusnya udah ini aja gitu ya, lebih banyak software yang teman-teman kuasain itu lebih bagus. Yang selanjutnya ada statistika. Nah, statistika juga sama, aku nggak belajar di kampus, nggak dipelajarin di kampus waktu aku masih kuliah, cuman kemarin pas, tahun ajaran kemarin semester berapa ya, jadi kan aku ngebantu di lab statistika. Nah, ternyata ada statistika ini diajarin ke adik kelasnya aku gitu. Jadi otomatis aku juga ikut belajar, ikut memahami meskipun nggak banyak sih yang aku pelajarin. Nah, kurang lebih kayak gini sih tampilan dari statistika ini. Statistika ini aku nggak tahu sih bisa pakai Sintak atau enggak, tapi sejauh ini aku taunya memang ini manual, jadi klik-klik gitu. Eee, soalnya di sini udah kayak disiapin aja sih lebih banyak, ya kayak gini lah tampilannya, ini datanya juga bekas aku pakai sih, jadi aku nggak begitu menguasai yang statistika ini, jadi hanya analisis-analisis tertentu aja yang aku tahu gitu ya. Oke, kita lanjut ke software berikutnya, ini adalah Lisrel. Lisrel ini aku sebenarnya nggak punya ada yang nggak ya sih? Nah, ini aku Israel, tapi aku nggak tahu ini bener kayak gini tampilan Israelnya. Aku sebenarnya sempet sih waktu itu nganalisis dengan Israel, kalau nggak salah SEM, Structural Equation Model, tapi aku lupa karena udah lama nggak pernah pakai Israel, karena aku pakai laptopnya 2 teman-teman, jadi sebagian software ada yang aku install di laptop ini, ada juga yang di laptop yang satunya lagi gitu, karena aku jarang pakai yang Listrel ini. Jadi aku lupa-lupa ingat, tapi Listrel ini banyak yang menggunakan dibanding software-software yang lainnya gitu ya. Jadi Listrel ini banyak yang menggunakan karena kayak SEM gitu tuh udah nggak bisa di SPSS Minitab itu nggak bisa. Structural equation model tuh udah nggak bisa. Terus kayak GLM juga di Listra udah bisa, sedangkan di yang lain enggak gitu. Ada yang kayak gitu-gitu. Nah, lanjut ya. Ini ada Python. Oke, nomornya ini random banget. Maaf ya, teman-teman. Oke. Ini ada Python. Jadi si Python ini sejujurnya aku nggak belajar di kampus waktu aku masih mahasiswa, aku nggak belajar, tapi karena sekarang aku masih ngebantu juga di lab, jadi asisten di lab. Kita di tahun 2020 ini ada eh aplikasi, bukan apa sih ya, ada kurikulum baru, jadi ada penyesuaian kurikulum gitu. Jadi biasanya kalau kurikulum kampus itu disesuaikan dengan permintaan kerja. Oh, ternyata misalkan mayoritas perusahaan-perusahaan sekarang tuh mereka kayak menggunakan Python gitu. Makanya di kampusnya kita tuh ditambahkan ada software Python. Jadi aku juga masih belajar sih yang Python ini. Nah, ini tampilan Pythonnya, cuman ternyata ini tuh masih belum full. Jadi kayak ini tuh kayak dasarnya Python tuh bener kayak gini, cuma nanti harusnya aku ada yang diinstal lagi, jadi tampilannya belum kayak gini. Jadi aku masih tahap belajar lah buat Python ini ya. Nah, terus selain Python, teman-teman juga ada Anaconda. Anaconda ini aku juga belum belajar sih, belum banyak belajar, baru kayak belajar sekilas aja. Tapi ini sekarang dikasihin di semester 7 di kampusnya aku. Anaconda ini buat data mining ya, buat data mining, big data gitu. Nah, terus yang Anaconda ini aku sebenarnya udah install, cuman aku nggak tahu di laptop yang mana install. Coba aku search Anaconda. Oh, di sini ternyata ada. Ntar aku coba buka. Oke, ini bakalan agak nge-lag ya teman-teman. Oke, tampilannya kayak gini. Aku nggak tahu benar atau enggak ya, karena sejujurnya aku belum belajar sama sekali yang Anaconda ini, karena dikasihnya, karena aku memang nggak pegang kelasnya, nggak pegang kelas yang data mining ini. Kayaknya sih ya begini, kayaknya ya. Tapi kalau teman-teman ada masukan buat yang Anaconda ini, tapi sekarang emang lagi banyak digunakan Anaconda ini gitu. Nah, itu paling teman-teman yang apa ya, software yang menurut aku banyak digunakan dan
memang lagi biasanya sih kalau software dikasih di kampus tuh disesuaikan dengan hasil riset kampus. Jadi kayak kampus tuh dari riset lihat perusahaan-perusahaan tuh mayoritas mereka punya pakai apa gitu. Jadi si mahasiswanya tuh dikasih dikasih software yang memang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan gitu. Kayak disiapkan buat biar nanti di lapangan kerja tuh teman-teman udah siap kerja gitu. Oke, teman-teman paling itu aja kali ya yang bisa aku sampaikan mengenai software statistika. Jadi tadi sebenarnya aku liatin software statistika ini nggak semuanya ya, sebagian aja yang ada di laptop ini. Jadi ada beberapa di laptop lain juga kayak Smart PLS juga ini digunain Mbak. Ini digunakan dipakai juga lumayan banyak yang pakai yang kayak Smart PLS ini. Nah, pokoknya teman-teman, jadi gini, buat yang mau masuk statistika, kalian jangan takut. Kita juga dulu pas pertama masuk statistika tuh nggak tahu sama software-software ini, nggak kenal kecuali Excel gitu ya. Dan Excel juga kayak paling kayak lookup, VLOOKUP yang atau enggak kayak min, man, min, modus, median, yang kayak gitu-gitu aja gitu ya, yang kayak function, function di Excel gitu. Tapi lama-lama kita juga tahu karena diajarin dari basic banget, dari mulai nge-install software, dari memperkenalkan ini menunya ini loh, ini buat ini loh, kayak diajarin sedetail itu dan ya kita pasti bisa ngikutin sih kalau menurut aku. Cuman modalnya kalau kalau kebanyakan nanya sih karena mungkin aku di video-video sebelumnya kayak nekenin banget teman-teman statistika itu basically-nya cuma 3. Jadi kayak yang pertama suka matematika, yang kedua nggak gaptek komputernya, yang ketiga teman-teman harus bisa yang ketiga teman-teman suka kayak nggak susah aja gitu nginterpretasiin data. Yang biasanya yang pandai menguntai kata-kata itu dibutuhin juga sih di statistika karena nanti kita akan ada kayak apa ya namanya, ada buat interpretasi data gitulah. Tapi kalau misalkan ditanyanya ukuran gapteknya kayak gimana, pokoknya selama teman-teman masih bisa input data kayaknya udah dikatakan nggak gaptek lah ya. Karena aku juga punya pengalaman. Jadi waktu di semester awal, waktu itu aku mulai praktikum di semester 2. Jadi semester 2 ini kita tuh misalkan nih, oke ini datanya ya, misalkan nih banyak datanya. Misalkan teman-teman input dulu gitu kayak kata asisten di lab gitu. Terus aku input karena aku tergolong orang yang nggak begitu expert di komputer gitu ya. Jadi waktu awal-awal ya udah terus aku input terus dibilangnya waktunya 5 menit ya atau 10 menit ya gitu. Datanya lumayan banyak lah. Terus begitu pas aku lihat yang lain udah kelar, kok aku belum kelar, pas udah mau mulai kuliah kan si data itu kan menjadi menjadi modal gitu buat kita ngikutin kayak klik ini ya, terus lanjut oke klik ini atau enggak misalkan masukkan sintak ini. Nah kan nanti hasilnya jadi beda kalau kita nggak selesai dalam input data gitu. Paling sih modal awalnya teman-teman coba mulai belajar input data cepet aja sih kalau menurut aku ya. Oke, kayaknya aku kepanjangan ngomongnya ke sana kemari. Teman-teman makasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Ini hanya pengenalan aja. Nanti lebih jauhnya lagi mungkin aku lebih kayak gimana sih cara install softwarenya, terus teman-teman bisa dapat softwarenya dari mana, yang lebih detail ya, mungkin one by one lah gitu ya dari software-software ini. Itu aja ya teman-teman buat pengenalannya. Terima kasih sudah nonton videonya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.